Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir ayat ahkam. Pada episode yang kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar tafsir surah Al-Fatihah. Pada episode yang pertama kita sudah mengulas sedikit tentang nama-nama surah Al-Fatihah dan juga ada sebuah hukum yang berkenaan dengan surah Al-Fatihah tersebut. Kita sudah sebutkan bahwa surah Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang wajib dipelajari, dihafal oleh setiap kaum muslimin. Sebab membaca surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam salat. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada episode yang kedua ini kita akan mulai membahas tafsir daripada surah Al-Fatihah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bunyi ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa di antara adab kita ketika hendak membaca Al-Quran adalah kita harus membaca isti'adzah, yakni membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, kalau kita melihat pada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, kita akan dapati yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata bismi di dalam bahasa Arab ini adalah merupakan lafaz mufrad, lafaz tunggal, ism, yang berarti nama. Kemudian dia disandarkan kepada lafaz al-jalalah, yakni lafaz Allah. Jadi bismillah. Jadi di sini bermakna dengan menyebut seluruh nama Allah. Sebab lafaz Allah adalah nama yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan seluruh al-asma'ul husna. Seluruh al-asma'ul husna, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna itu merujuk kepada lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini adalah satu-satunya nama yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memakai nama Allah ini. Maka kata para ulama, dia adalah alam, sebuah nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim juga merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah sang pemilik rahmat yang maha luas. Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah sang pemilik rahmat yang maha luas dan maha agung, di mana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup seluruh makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan rahmatnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka-mereka ini, orang-orang yang bertakwa dan para pengikut nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, rahmat Allah yang maha luas. Adapun orang-orang selain mereka, mereka itu dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Mereka itu hanya mendapatkan sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Dan di antara kaidah yang sudah disepakati dari zaman dahulu oleh para salafus salih adalah bahawa kita sebagai kaum mukminin harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus beriman kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta sifat-sifatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu di dalam Al-Quran, maupun sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga Muslim, jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan kembali dengan pembahasan ayat berikutnya setelah jeda berikut.